Salam Guru Penggerak. Demonstrasi kontekstual Modul 1.1.A.6 disampaikan oleh Ahmad Hardin SPD, calon Guru Penggerak Angkatan 9, SD Negeri Pulau Papagarang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana maksud pendidikan yang berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Proses pendidikan harus berpusat pada anak dengan memberikan kemerdekaan kepada siswa untuk tumbuh dan berkembang. Untuk itu, guru sebagai penuntun dan orang tua harus terlibat dengan memperhatikan dan dukungan terhadap minat, bakat, dan kemampuan masing-masing. Beberapa karakteristik siswa dalam pembelajaran yang memihak pada murid. Yang pertama yaitu manusia merdeka. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus berpihak pada murid agar anak selamat dan bahagia baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa manusia merdeka merupakan manusia yang hidup tidak tergantung pada orang lain, baik secara lahir maupun batin, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Lalu seperti apa proses pembelajaran di kelas yang memihak pada murid? Pertama adalah anak harus belajar dengan bebas tanpa ada suatu tekanan, baik tekanan dari luar maupun tekanan dari guru itu sendiri. Kemudian siswa juga merasa nyaman tanpa takut disalahkan atau tanpa takut berbuat salah. Kemudian anak bebas mengutarakan pendapat serta bebas mengembangkan kreativitas. Jadi tugas guru adalah membina atau melihat karakter siswa dalam mendapatkan pendidikan. Karakteristik yang kedua adalah mengembangkan bakat dan minat siswa. Pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki masing-masing anak. Tugas guru adalah melihat apa bakat siswa dan apa minat siswa dalam proses pembelajaran. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembangnya anak. Jadi guru melihat minat apa saja yang dimiliki oleh siswa. Kemudian, bakat yang dimiliki anak tidak selalu berhubungan dengan akademis maupun kemampuan kognitif. Bakat bisa jadi berhubungan dengan hal-hal yang bersifat sosial, seperti kemampuan berkomunikasi dan sebagainya. Bagaimana mengembangkan bakat dan minat siswa dalam pembelajaran? Yang pertama, guru melakukan asesmen diagnostik untuk dapat lebih mengenal karakteristik anak. Jadi guru melihat latar belakang kemampuan siswa atau minat yang dimiliki siswa. Kemudian yang berikut, guru mengembangkan potensi siswa berdasarkan bakat dan minat anak. Jadi setelah kita mengetahui bakatnya apa, minatnya apa, jadi dalam proses pembelajaran kita harus menyiapkan mereka sesuai bakat dan minatnya. Karakteristik yang ketiga adalah kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai alam dan zamannya. Jadi dalam mendidik, kita harus mendidik sesuai kodrat mereka, berada di mana mereka dan sesuai dengan zamannya. Pada saat ini adalah zaman teknologi, maka kita sebagai guru harus mengikuti perkembangan pendidikan saat ini, sehingga proses tumbuh kembang anak dapat dioptimalkan. Jadi, guru juga harus mencari referensi atau mengikuti perkembangan zaman untuk menerapkan pendidikan sesuai kodrat zaman anak. Kemudian pendidikan yang berpihak pada murid.
merupakan pendidikan yang dielaborasikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya itu adalah pendidikan itu harus sesuai dengan lingkungan anak, harus sesuai dengan zaman anak. Kita masih ingat semboyan atau lebih dikenal dengan trilogi pendidikan. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo. Artinya adalah di depan memberi teladan. Jadi guru harus menjadi teladan dari siswa. Dalam suatu pepatah mengatakan bahwa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya apa yang dilakukan guru menjadi teladan bagi siswanya. Yang kedua adalah Ingmadia Mangkarso. Di tengah memberi ide. Jadi guru harus kreativitas dalam mencari ide-ide baik untuk mengembangkan minat siswa maupun ide dalam proses pembelajaran. Ketiga adalah Tutvuri Handayani. Di belakang guru memberi dorongan. Jadi guru sebagai motivator, guru sebagai fasilitator. Jadi guru harus menerapkan trilogi pendidikan ini. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana penerapan pendidikan terkait kodrat anak? Jadi di sini murid bertindak sebagai subjek dan guru merupakan fasilitator yang memberikan motivasi. Jadi setelah melihat kodrat anak tadi, misalnya sukanya anak ini, jadi guru harus menyiapkan metode apa yang harus diberikan kepada siswa. Kemudian guru juga menjadi motivator, memberikan motivasi kepada siswanya agar siswanya belajar sesuai kodrat zaman dan kodrat alamnya. Sebagai penutup, potensi anak tergantung pada rangsangan yang diberikan guru dan orang tua. Oleh karena itu, dalam mendidik anak, guru dan orang tua hendaknya selalu peduli dan menuntun dengan penuh kasih sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.